Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video pembelajaran kita. Pada kali ini kita masih akan membahas tentang poligon dengan subjudul adalah menghitung koordinat poligon terbuka. Baik, kita mulai saja video pembelajaran ini dengan memahami filosofinya. Jadi kita lihat seperti pada gambar itu ada titik A, B, 1, titik 2, titik C, dan titik D yang saling terhubung. Ini adalah rangkaian poligon. Ketika misalnya di titik A itu kita ketahui koordinatnya XA, YA, kemudian di titik B kita ketahui koordinatnya XB, YB yang mengikat poligon ini. Kemudian di titik akhir juga kita tahu bahwa ada koordinat XC, YC, dan di titik D juga ada koordinatnya XD, YD. Maka secara prinsip kita bisa menghitung berapa koordinat di titik 1 dan titik 2 yang belum kita ketahui. Karena ini poligon ini terikat pada titik-titik yang ada koordinat sebelumnya di awal maupun di bagian akhirnya. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung berapa koordinat di titik 1 dan titik 2, maka ada yang harus kita miliki, yaitu terkait dengan data-datanya. Yang pertama adalah kita memerlukan nilai sudut azimut AB. Sudut azimut AB, sudut azimut itu diukur dari arah utara, kemudian ke arah titik bidiknya, AB. Kita sebut alfa AB. Kemudian kita juga memerlukan sudut azimut pada titik akhirnya. Dalam hal ini titik akhirnya adalah C, seperti ini. Jadi sudut azimut diukur dari arah utara ke arah bidiknya, C ke arah D. Jadi ini kita sebut alfa CD. Kemudian yang ketiga adalah kita memerlukan nilai sudut arah di masing-masing titik. Jadi ada nilai sudut arah di titik B, ini S1, kemudian di titik 1 S2, di titik 2 S3, di titik C itu ada S4. Ini adalah sudut arah masing-masing di titiknya. Kemudian yang keempat, kita memerlukan jarak antar dua titik yang ditinjau, yaitu antar ini jarak jarak dari B ke titik 1, kemudian jarak dari titik 1 ke titik 2, dan jarak titik 2 ke titik C. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung besarnya koordinat di titik 1 maupun di titik 2. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang sudah kita butuhkan untuk menghitung koordinat 1 maupun koordinat di titik 2, maka secara prinsip kita sudah dapat melakukan perhitungan besarnya koordinat di titik 1 maupun di titik 2, tentu saja dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan pada contoh berikutnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam contoh berikutnya ini, kita akan memahami dulu prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perhitungan poligon terbuka. Nah, di sini ada syarat geometris poligon terbuka. Yang pertama adalah syarat sudutnya. Syarat sudutnya itu adalah alfa akhir dikurang alfa awal sama dengan sigma sudut arah dikurang N dikali 180 dikali faktor penyimpangan sudutnya. Jadi besar penyimpangan sudutnya. Atau rumus ini kalau saya tuliskan dengan cara yang berbeda adalah sudut arahnya saya pindah ke sini. Jadi sudut arah, alfanya saya pindah ke sini. Itu alfa akhir min alfa awal ditambah N kali 180 ditambah atau dikurang penyimpangan sudutnya berapa besar. Jadi Fs ini adalah total penyimpangan sudutnya. Nah, seperti ini. Kondisinya adalah seperti ini. Soal yang akan kita bahas, dia ada koordinat A, titik A dengan koordinat 1000, 1000.
titik B ada koordinat 1200,800, titik C ada koordinat 1700,700, kemudian titik D 1900,900. Kita diminta untuk menghitung berapa besar koordinat di titik 1 dan berapa besar di koordinat titik 2. Nah, syarat sudutnya harus terpenuhi. Yang kedua, syarat geometris yang kedua adalah syarat absisnya. Jadi syarat absis menyaratkan bahwa X akhir, ini X akhir, karena tinjauan titiknya adalah titik akhirnya adalah titik C, nanti perhitungan kita, X akhir dikurang X awalnya udah berangkat dari titik B, harus sama dengan sigma D kali sin alpha min Fx. Fx adalah besar penyimpangan absisnya. Nah, kalau kita lihat X akhir min X awal itu seperti ini. Jadi X akhir dikurang X awal, ini panjangnya ini. Itu harus sama dengan panjang dari jarak delta X1, ini D sin alpha di titik B ke 1, ditambah dengan sigma X2, yaitu jarak jari 1, 2, selisihnya, kemudian sigma X3 seperti ini. Nah, syarat yang lain yang ketiga adalah syarat ordinat. Nah, ini syarat ordinat. Sama, syarat ordinat adalah perubahan jarak Y-nya, ya. Jadi ini Y ya, ini bukan X tapi Y. Y akhir min Y awal sama dengan sigma D kali cos alpha min Fy. Fy adalah faktor selisih penyimpangannya. Nah, Y akhir min Y awal adalah ini, selisih koordinatnya itu harus sama dengan delta Y1 ditambah delta Y2 ditambah delta Y3. Oke, dengan Fy adalah total selisih ordinat. Oke, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Seperti yang sudah tergambar tadi, bahwa ada koordinat A, B, kemudian C, D yang diketahui koordinatnya masing-masing di 4 titik ini. Kemudian di antara B dan C ada 2 titik 1 dan titik 2 yang diminta untuk kita hitung berapa besar koordinat di titik 1 maupun koordinat di titik 2. Dengan data sudut arahnya dari A, B ke 1 adalah 115, kemudian sudut arah dari B 1 ke 2 adalah 240 derajat, kemudian sudut arah dari 1 ke 2 ke C adalah 120, dan sudut arah dari 2 C ke D adalah 154. Kita diminta menghitung berapa koordinat di 1 dan di koordinat di titik 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama adalah seperti ini langkah penyelesaiannya. Kita menghitung azimut awal dan azimut akhir dari 2 koordinat titik ikat, baik di awal maupun di akhir. Jadi di awal tadi ada 2 titik ikat. Jadi sesuai dengan rumusnya tadi, bahwa sudut arah itu, sigma sudut arah itu sama dengan alfa akhir dikurang alfa awal ditambah N dikali 180 tambah penyimpangannya. Artinya kita perlu alfa awal dan alfa akhir. Nah, seperti ini gambarnya. Alfa awal kalau kita gambarkan itu adalah di titik A dan B. Nah, kita hitung azimut awalnya. Ini kita ambil titik A dan titik B-nya, koordinat kita masukkan. Ini 1000,1000 dan ini adalah 1200,800. Kemudian kita tarik garis ke arah utara, kita akan menghitung alfa B-nya. Ini pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa untuk menghitung alfa AB itu kita hitung dari arah utara, kita harus mencari berapa perubahan delta X-nya di antara 2 koordinat ini, baik A maupun B. Kemudian berapa perubahan ini absisnya, berapa perubahan ordinatnya. Nah, kalau kita hitung dengan rumus yang lalu, bahwa
ini sudutnya 90, ini ditambah dengan sudut ini. Sudut ini yang kita cari adalah dengan arkus tangan. Arkus tangannya adalah depan per samping. Ya, jadi delta Y, YB min YA dibagi XB min XA di arkus tangan, kan nanti dapat sudut ini. Nah, kalau saya hitung ini seperti ini, 90 ditambah 1200 dikurang 100, kemudian 800 dikurang 1000, ini adalah mutlaknya, perubahan angka mutlaknya, maka didapat 90 ditambah arkus tangan 1, itu sama dengan arkus tangan 1 adalah 45 derajat, didapat 135 derajat. Jadi sudut alfa AB adalah 135 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan menghitung azimut akhir. Jadi azimut akhir adalah dari titik C ke titik D. Ya, kita ambil garisnya ini, dua titik ini kita gambarkan seperti ini. Ini ada koordinatnya 1700,700. Kemudian ini adalah 1900,900. Nah, yang kita akan cari adalah alfa CD. Ini titik C, ini titik D. Nah, sama kita cari dulu selisih absis. Ini. Kemudian kita cari selisih ordinatnya. Kemudian kita hitung ini dengan memanfaatkan bahwa arkus tangan adalah depan per samping. Jadi delta X per delta Y. Ya, kalau kita hitung, kita masukkan angkanya 1900 min 700, 900 min 700, ini ada sama dengan 200 per 200 atau arkus tangan 1. Maka didapat sudut alfanya adalah 45 derajat. Jadi kita sudah dapat dua sudut azimut di titik A maupun di titik C. Jadi alfa AB dan alfa CD itu sebagai azimut akhir maupun azimut awalnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung atau mengecek apakah sudut arah itu memenuhi syarat-syarat yang tadi, syarat sudut tadi. Jadi alfa akhir dikurang alfa awal sama dengan sudut arah min n kali 180 ditambah perubahannya, atau pakai ini sigma sudut arah min alfa akhir dikurang alfa awal ditambah dengan n kali 180 ditambah penyimpangannya. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini gambarnya, kemudian saya pakai yang ini, pakai rumus yang kedua ini, saya hitung bahwa sudut arahnya itu adalah 115 ini ditambah 240 ditambah 120 ditambah 154 itu sama dengan alfa akhirnya adalah 45 derajat ini, kemudian alfa awalnya adalah 135 derajat ini, dikali n kali 180. N ini adalah jumlah titik poligonnya. Kalau kita lihat ini ada 4, ada titik sudutnya 4, jadi poligon n-nya adalah 4 kali 180. Kalau kita hitung di sini, ini jumlahnya adalah 529, kemudian ini kalau saya jumlahkan hasilnya 530. Artinya apa? Ada selisih 1 derajat dari perhitungan azimut awal dan azimut akhir dengan hasil pengukuran kita di 4 ini. Selisihnya adalah kita kurang 1 derajat di masing-masing titik sudut arahnya. Ya. Kurang 1 derajat, dan kurang 1 derajat ini disebut dengan fs-nya tadi. Fs-nya tadi. Nah, fs ini faktor penyimpangan atau selisih sudutnya ini yang kita akan distribusikan ke 4 sudut terukurnya ini, sudut arahnya ini. Ya, jadi gimana cara membaginya? Kita bagi 4 saja. 1 derajat ini kita bagi 4. Nah, kita akan mengkoreksinya karena dia selisihnya tadi kurang, maka nanti harus ditambahkan 1 derajat di keempat masing-masing ini. Ya, jadi kita bagi dulu 1 derajatnya, kita bagi 4, artinya dapat 1/4
60 menit dibagi 4 15 menit, jadi satu titik ini akan ditambahkan 15 menit. Ini ditambahkan 15 menit, ini ditambahkan 15 menit, ini ditambahkan 15 menit. Nah, kalau ditabalkan seperti ini S1 115, Fs-nya tadi 15 menit, ditambah 15 menit, maka derajatnya terkoreksinya adalah sudut arah terkoreksinya adalah 115 derajat 15 menit. Nah, yang selanjutnya ini ditambahkan 15 menit semua sampai S2, S3, dan S4. Kita hitung hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita menghitung sudut azimut di masing-masing poligon berdasarkan sudut azimut awal dan sudut arah yang sudah terkoreksi tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita gambarkan ini sudut azimut awalnya, ini sudut arah yang sudah terkoreksi di masing-masing titiknya, kemudian ini sudut azimut akhirnya. Nah, kita masih ingat rumus ini bahwa untuk menghitung sudut azimut di titik B1, maka tinjau sudut azimut sebelumnya, jadi ini, ditambah dengan sudut arahnya, dikurang 180. Nah, kita hitung ini dengan rumus itu, kemudian hasilnya itu kalau misalnya sudut hasil perhitungannya itu lebih dari 360 derajat, maka hasil hitungan sudut azimutnya itu harus dikurangi 360 derajat. Kalau lebih. Tapi kalau kurang dari 0, maka hasil hitungannya ditambahkan dengan sudut 360 derajat. Nah, ini saya sudah hitung satu persatu. Jadi alfa B1 dapatnya 70 derajat 15 menit. Sudut alfa 12 130 derajat 30 menit. Alfa 2C 70,45 menit, 70 derajat 45 menit. Kemudian alfa CD itu dapatnya 45 derajat, persis sama dengan yang kita hitung di koordinat sebagai azimut akhir tadi. Nah, kalau sudah sama itu artinya koreksi sudut kita sudah benar. Oke, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung jarak dari B1, 12, kemudian 2C dengan menggunakan rumus jarak pada perhitungan teodolit dengan input nilai bacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah serta sudut vertikal bacaan. Ya, seperti ini. Jadi nanti kita hitung DB1, kita hitung jarak 1 ke 2, kita hitung jarak dari titik 2 ke titik C dengan rumus menentukan jarak pada dengan menggunakan rumus teodolitnya itu. Ya, namun pada kasus ini saya tidak menghitung kembali jarak DB1, kemudian D12 dan D2C karena sudah saya dapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Ya. Nah, ini DB1, D12 dan D2C. Nah, kemudian setelah saya hitung jaraknya, saya tabelkan. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi DB1 ini saya sudah hitung 100, D12 120, kemudian D2C 89, kemudian saya jumlahkan ini semua sebagai sigma D nilainya 309. Oke, lanjut. Setelah itu saya menghitung delta X dan delta Y dengan rumus ini. Delta X-nya adalah D sin alpha, kemudian delta Y-nya adalah D cos alpha. Masih ingat gambar ini bahwa kita ingin menghitung ini tadi harus sama dengan delta X1, delta X2, delta X3. Jadi D sin alpha itu adalah delta X1, kemudian delta X2, delta X3. Kemudian Y atau D cos alpha itu adalah delta Y1, delta Y2, delta Y3. Nah, kita hitung dengan rumus ini. Jadi kita perlu jarak D. Jadi D, saat saya ingin menghitung
di delta X1, maka dB sin alfa. Alfanya adalah sin azimut di sini. Sin azimut di sini. Ya, sin azimut B1. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah jarak. Kemudian ini adalah tadi sudut azimut yang sudah terkoreksi. Kemudian saya cari nilai sinnya, saya kalikan dengan D, hasilnya ini. Kemudian saat saya ingin mencari delta Y-nya, maka ini saya kosinuskan. Kemudian saya kali dengan jaraknya, hasilnya adalah ini. Selanjutnya, saya jumlahkan delta X-nya berapa, delta Y-nya berapa, ini dapat delta X, total delta X-nya, kemudian total delta Y-nya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita menghitung total selisih absis, baik FF, Fx maupun total selisih ordinat ya. Ini FY, ini ordinat. Dengan rumus seperti ini. Jadi Fx adalah X akhir dikurang X awal dalam kurung dikurang sigma D sin alfa, itu sama dengan segini kalau kita hitung. Ya, efeknya. Kemudian Y-nya juga sama, Y akhir ini awal dalam kurung dikurang sigma del D kali cos alfa. Tadi D cos alfanya sudah kita hitung, sigmanya total jumlahnya hasilnya min 85,2. Nah, kalau masih bingung dari mana nilai ini, ini kita lihat kembali nanti di soalnya. Ya, ini adalah koordinatnya, X-nya, ini koordinat Y-nya, kemudian 269,39 ini dapatnya dari tabel sebelum slide yang ini. Jadi slide sebelumnya ini 14 juga sama. Kemudian lalu kita distribusikan total selisih absis dan ordinat ke masing-masing poligon dengan proporsional sebagai nilai koreksi delta X dan koreksi delta Y yang dihitung dengan rumus ini. Ya. Tadi kita punya DI, jaraknya, dikali total jarak, dikali Fx-nya. Ya, untuk delta X. Untuk delta Y-nya juga sama, tinggal dikali dengan Fy-nya kali ini. Nah, ini hasilnya akan kita tabelkan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi B1 jaraknya 100, alfa terkoreksinya adalah 70 derajat 15 menit. Fy-nya sudah saya hitung tadi, di sebelumnya adalah 230,61. Kemudian Fy-nya min 85,2. Kemudian saya hitung koreksi delta X-nya dengan DI per sigma D kali Fx. DI-nya adalah ini 100. Kemudian sigma D-nya adalah ini, kita jumlahin semua. Ini 309 tadi. Jadi 100 dibagi 309 dikali dengan Fx dapat nilai 74 ini. Di titik B1. Di titik B, di titik 12 itu sama. Dari ini 120 dibagi total jaraknya adalah 309 dikali dengan 230. Begitu juga di titik 2C. Sama, hasilnya 66,42. Untuk koreksi delta Y itu sama. Jadi 100 dibagi 309 dikali dengan Fy-nya. Fy-nya ini kita kalikan. Dapatnya ini. Kemudian saya hitung yang selanjutnya di titik 12 dapatnya min 33,09. Di titik 2C dapatnya min 24,54. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung delta X dan delta Y yang terkoreksi dengan rumus ini. Jadi delta X tadi sudah ada kita hitung di tabel sebelumnya, ditambah koreksinya yang barusan kita hitung tadi. Ya, delta Y-nya juga sama. Nah, kalau kita tabelkan ini, kita lanjutkan tabelnya. Ya, ini ada delta X yang sebelumnya sudah kita hitung, delta Y yang sebelumnya sudah kita hitung, Fx-nya sudah kita hitung di sebelum slide ini. Kemudian Fy-nya juga sama, sudah kita hitung. Koreksinya sudah kita hitung juga. Koreksi delta X-nya juga sudah kita hitung. Sekarang kita hitung yang ini. Yang ini. Nah, ini yang kita hitung.
itu adalah delta X terkoreksi adalah saat saya menghitung 168,75 ini dari mana adalah 94,12 ditambah dengan 74,63 hasilnya ini. Nah, gimana dengan delta Y-nya? Saya tinjau aja yang delta Y-nya ini 33,79 ditambah dengan koreksi delta Y-nya min 27,57. Jadi kita jumlahkan, dapatlah nilai ini delta X terkoreksi dan dapatlah nilai delta Y terkoreksi dengan rumus masing-masing seperti ini. Nah, kalau sudah dapat yang nilai delta X terkoreksi dan delta Y terkoreksi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung koordinat titik 1 dan koordinat titik 2, yaitu dengan rumus. Untuk absisnya atau X-nya itu adalah absis X sebelum titik sebelumnya ditambah delta X yang terkoreksi, kemudian yang ordinatnya juga sama, ordinat Y sebelumnya ditambah delta Y yang terkoreksi. Kita hitung koordinatnya satu-satu, yang sebenarnya ini kita lihat dulu. Jadi saat saya ingin menghitung koordinat titik 1, maka saya harus tahu dulu koordinat di titik sebelumnya. Titik sebelumnya adalah B. Nah, ini sudah dapat 1200,800, maka X-nya kita lihat di tabel ini. Maka untuk menghitung X-nya itu adalah absisnya adalah 1200 sebelumnya ini ditambah dengan delta X yang sudah terkoreksi, yang sudah kita hitung dari ini 168,75. Nah, ini kalau saya hitung dapatlah koordinat di titik 1, absis di titik 1 itu adalah 1368,75. Kemudian ordinatnya juga sama, kita hitung. Ini kita tinjau ordinat di titik sebelumnya adalah 800 ditambah dengan selisih ini, selisih delta Y terkoreksinya 6,2187, itu dapatnya 806,2187. Nah, ini adalah koordinat dari titik 1 ya. 1368,75 sama 806,2187 adalah koordinat di titik 1. Kita lanjutkan menghitung koordinat di titik 2. Nah, ini koordinat titik 2 sama, prinsipnya adalah sama. Jadi kalau kita lihat gambar dan tabel ini, saat saya menghitung koordinat titik 2, maka saya sudah harus tahu koordinat titik 1-nya. Tadi di slide sebelumnya kita sudah dapat koordinat titik 1-nya, maka koordinat titik 2 itu sama dengan absisnya adalah 13875 dari hasil perhitungan sebelumnya ditambah dengan selisih ini. Dapatlah dia 1549,56. Di ordinatnya di titik 2 itu sama. Jadi saya sudah dapat tadi ordinat di titik 1 806,2187 ditambah dengan selisih delta Y atau yang terkoreksi. Dapatnya 695,2. Nah, ini adalah koordinat titik 2 1549,56 di 69,69520 ya. Jadi ini koordinat di titik 2 nya. Kemudian untuk kontrol kita cek dulu di perhitungan di titik koordinat di titik C dengan rumus. Ini kan sudah ada nilainya 1700,700, tapi kita cek apakah hasil perhitungan kita sebelumnya itu sudah benar atau tidak dengan memasukkan angka yang menurut petunjuk ini. Jadi kita hitung koordinat titik C dengan perhitungan ya. Kita lakukan ini. Jadi koordinat titik C adalah koordinat sebelumnya ditambah dengan ini tadi ya, delta X-nya. Kalau saya hitung ini dapatnya absis di titik 2 tadi sudah dapat 1549,56, kemudian ditambah dengan selisih delta X koreksinya dapatnya 1700 dan di ordinatnya dapatnya 700. Nah, kalau kita lihat jadi sama persis. Datanya 1700,700, kita dapat hasil perhitungan 1700,700. Koordinat C-nya sudah cocok
dan-nya sudah benar. Ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kita dari awal sampai akhir dalam menghitung koordinat titik 1 dan titik 2 ini sudah benar. Ketika misalnya kalian mendapatkan hasil hitungannya yang tidak sama dengan ini, maka cek lagi ke belakang, pasti ada yang tidak benar di hasil perhitungannya, ya, atau kurang teliti di hasil perhitungannya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita labelkan. Jadi untuk koordinat-koordinat yang sudah kita ketahui, titik A, titik B ini tidak ada jarak spasinya. Kemudian titik satunya kita kasih baris 1 kosong, kemudian baru kita tulis B titik 1, kemudian sama, ini 2. Kemudian kita kasih selang 1 baris, ini titik C dan titik D. Untuk koordinat yang sudah diketahui A, B, C, D ini kita tulis di sini langsung koordinatnya, maupun aksisnya kita tulis di sini. Kemudian ini adalah delta X yang terkoreksi yang tadi, seperti itu. Kita lakukan perhitungan untuk menghitung di koordinat di titik 1 ini, maka absis di titik 1, maka absis titik sebelumnya adalah ini 1200 ditambah dengan delta X nya, dapatnya ini. Nah, di sini ketika menghitung di on 2, maka ini ditambah dengan delta X nya. Hitung di titik C, ini ditambah ini. Sama, di sini juga sama, saat saya menghitung ordinat di titik 1, maka 800 ditambah dengan ini, delta Y terkoreksi. Nah, ini dapatnya dari mana? 806 ditambah delta Y terkoreksi. Saya rasa itu yang bisa saya bagi untuk kalian semua. Kita akan lanjutkan di pembahasan video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya.